Nu alus gerak urus, nu goreng urang garap, anu jalan provinsi bagian gubernur, jalan kabupaten bagian bupati, jalan desa bagian kades. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Oke, kalau tidak suka sama ibu nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kan ini ada cucunya. Kan biasanya kalau ayahnya meninggal, orang sayang sama anaknya. Mana sayangnya mah? Kakeknya sama ini ketemu nggak? Siapa namanya? Ketemu. Suka ngobrol. Oh, bro. Apa katanya ngobrolnya? Biasa aja. Ya bahkan Pak, saya yang disayang sama kakek sama nenek saya. Oh. Tapi kenapa belakangan ini setelah ayah saya almarhum meninggal, kenapa saya malah digugat bertiga? Oh, dulunya paling sayang. Paling sayang saya. Ciri sayangnya apa? Sayang sama saya. Saya kecil Baru di pertama sana. punya cucu. Baru pertama punya cucu. Saya disayang sama nenek sama kakek. Jadi cucu kesayangan asalnya. Iya. Saya Ini apa kalau dok mau disampaikan? Gimana? Ini saya ini dari bagian keluarga dia, karena saya adiknya neneknya dia. Oh, paman. Iya, paman. Paman, ya kan? Jadi sebenarnya kakek neneknya itu sangat sayang sekali, banget sangat sayang. Sama ini berdua itu. Iya, termasuk sama menantunya juga sayang. Termasuk menantunya juga sayang sama mertuanya. Gitu. Jadi permasalahan ini saya rasa tidak timbul dari hati kedua kakek neneknya. Keyakinan saya setelah saya pelajari, setelah saya lihat itu ada pemicu dari luar. Artinya kalau kata orang Indramayu, provokator gitu. Oh. Gitu. Karena saya tahu itu sebenarnya sayang benar. Ini dari kecil, dari umur berapa bulan ikut kakek neneknya. Oke. Pemicu pihak ketiganya itu kira-kira apa? Keinginannya, targetnya. Kayaknya targetnya itu apa? Warung itu. Ada orang luar, bisa jadi ada bagian keluarganya, adik-adiknya Yang menyewa, yang menginginkan itu. warung itu. Mereka yang kelola. Ya, mereka yang kelola gitu. Sampai Kenapa dulu, kakek yang begitu sayang sama cucunya, nenek yang begitu sayang sama cucunya, kok bisa berubah karena pengaruh orang? Yang Ini kan bikin- suatu ikatan darah. yang bikin sedih saya itu begini Pak Gubernur. Kalau di pengadilan saya rasa saya masih tenang, karena di pengadilan antara kalah dan menang ya. Nah, setelah cucu saya ini ya dilaporkan masalah pidana, itu baru saya nggak tenang. Dilaporin pidana mana? Polres? Di Polsek. Di Polsek. Iya. Dilaporin pidananya apa? Dengan tuduhan katanya penyerobotan tanah, Enggak lah. terus mau bakar ini mobil gitu. Enggak. Karena waktu itu
kakek neneknya ini menyuruh pengacara termasuk LSM itu yang paling saya tidak suka kan ke LSM. Ngapain ngelibatin LSM? Nggak ngerti karena dia mungkin ada yang menyupport masalah keuangannya kali. Nah, itu dikasih pasir Tanah. di depan pintunya itu. Pasir Ya. pertama. Setelah pasirnya dipinggirkan sama cucu saya, ditimpain sama tanah uruk 1 truk Tanah merah. tanah merah. Di mana tuh? Dibetulin Di lagi. rumah? Iya di depan Di depan rumah. Kok sadis banget sih? Iya. Sampai Dan yang itu. ketiga kali itu Pak Gubernur mau ditaruh lagi tanah 2 truk lagi. Oh. Dan baru numpain tanah tersebut pas 4:30 waktu nelayan itu pada pulang. Nah, makanya di situ ada kericuhan sedikit karena nelayan nggak bisa lewat, jalannya tertutup. Jalan kecil. Tuh. Jadi intinya saya tuh kalau awalnya sih biasa-biasa aja. Nah, waktu dipanggil di pengadilan, saya minta bantuan saudara saya nih, Mas Yopi dari Pradi. Grup lah, grup. Gimana? Grup. Iya. Saya minta tolong Mas karena apa besanan tuh apa namanya kalau di sini? Ya besana. Besana. Karena dia besan saya memohon tolong Mas, itu isinya ada anak yatim. Enggak, yang pertama kalau urusan laporan polisi udah tenang aja, selama bener nggak usah takut. Ya. Ya, Iya. aman itu. Polisi juga nggak akan berani. Hal yang tidak ada alat buktinya apapun. Justru yang bisa dilaporin itu yang kirim tanah sama pasir. Itu bisa dilaporin. Udah dilaporin ya kemarin? Sudah. Alhamdulillah Mas Yopi mau bantu Pak Gubernur. Laporinnya di Polres aja, di Polsek. Iya, Iya. Kalau di polsek itu advokatnya, rekan advokatnya ngelaporin dia. Nah, Bapak udah lapor ke Polres. Kita ke Polres sama ke Denpom Cirebon. Oke. Ke Denpom Cirebon dilaporin apa? Di laporan perbuatan tidak menyenangkan. Atas. Dia ini Ada itu Pak, ada. Kok ke Denpom laporannya? Itu Pak. karena mediasi waktu di Indramayu itu kan melibatkan yang bukan kewenangannya, Pak. Oh iya, Denpomnya yang dilaporin. Denpomnya, dia kan sipil nih. Iya. Denpom manggil sipil Ah. yang urusannya bukan urusan dengan tentara. Iya. Jadi Kan mediasi di urusannya sana. ada urusan Iya. keluarga. Iya. Ya udah nanti lihat ini juga selesai. Ah. Gitu loh. Jadi nggak terima, Sama dia ya. dimediasi, difasilitasi di kantor Ada. Subdenpom Indramayu nggak terima. Sebelum mediasi itu juga ada itu Pak, ada polisi militer tuh nelpon saya Pak. Siapa yang telepon polisi militer? Sebutkan aja. Inisial R gitu Pak. Meminta Apa? itu tuh disuruh pengacara dari kakek nenek untuk memintain uang ke saya 10 juta Untuk? buat mediasi. Kok Nggak tahu mediasi, nggak tahu buka kuasa kata si itu apa SPM itu tuh Pak. R ini anggota polisi Anggota. militer Anggota. di Indramayu. Di Indramayu. Indramayu. Ada dua. Udah itu selesai lah, nanti saya koordinasi. Nggak akan berani lagi. Terus kemudian kalau yang laporan polisi santai, nggak ada masalah. Yang polisi militer santai, udah selesaikan kan, tinggal pengadilan aja yang dipikirin. Sekarang baru tahap apa di pengadilannya? Sidang perdana, jadi kelengkapan berkas-berkas para pihak. Pak Guru. Kelengkapan. Iya, jadi nanti dilanjutkan lagi tanggal 16 hari Rabu. Ya dulu pernah kita bantu di Garut ibu yang digugat anaknya. Nah, bantu di Garut menang, gitu kan? Terus kemudian pernah bantu di Bandung bapak yang digugat anaknya. Pernah. Nah, sekarang kita bantu adalah cucu yang digugat oleh kakek dan neneknya. Dan sama. Walaupun tanahnya atas nama kakek dan neneknya, nggak apa-apa. Kalau bangunannya itu kan dia kan gonogin. Iya. Kita bersama antara. Ya sebenarnya sih nggak usah dihitung gono gini juga kan ada anaknya. Kalau nggak suka sama ibunya, ibunya tinggal pergi, anak-anaknya di situ. Kalau tidak suka sama ibunya, gitu loh. Kan ada hak anaknya, dua-duanya kan ada. Gitu. Apalagi Nanti ada uang yang 12 juta itu ya. kwitansinya ada ya. Insya Allah. Kwitansi 12 juta nggak ada, cuma neneknya mengakuin karena saya selaku adiknya. Ah, ah. Saya tanyain si kakak saya itu nenek dia. Nah,
si neneknya panggil sebut nama nggak apa-apa ya. Kang Narti mengakuin bahwa iya Nang katanya itu masuk. Kang siapa? Narti, nama neneknya kan Narti. Oh Narti, nama kakeknya? Nama kakeknya Kadi. Kadi. Si neneknya mengakuin uang 12 juta dari adik saya, ponak saya ini sama almarhum. Cuman dia bilang dipakai buat ngebantu bikin rumah juga katanya. Itu yang namanya anak dengan Iya, ya itu aja, itu kan sudah anak sama. Ini Makanya- sekarang ada cucunya ya biasanya juga cucunya disayangin. Makanya saya rasa masalah kwitansi nota nggak mungkin ada karena yang namanya anak sama orang tua kan Pak Gubernur. Gitu. Bapak kan sebagai papanya, Iya. pernah nggak ngobrol sama kakeknya, sama neneknya, sama kayak yang saudara kan neneknya? Bukan pernah lagi, sering saya ingetin. Nah, terus kata neneknya gimana? Kata Neneknya ya yang tadi saya bilang Pak Gubernur, sebenarnya dia itu orangnya sayang sama cucunya bahkan sama menantunya juga sendiri. Nah, terus dia kenapa dia gugat? Ya saya rasa ada yang itulah apa ya semacam provokator itu. Ya barangkali kalau dia ngomong dari hati ke hati gimana? Dia nggak bilang begitu. Pokoknya dia pengennya menantu sama cucunya itu keluar. Itu aja. Saya nggak ngerti lah. Yang jelas gitu, Pak Gubernur. Ya, itu kan cucunya masa kehilangan rumahnya? Ya. Ibu asalnya mana? Bisa Pagirikan. Pagirikan. Masih punya rumah? Masih bapak. Ibu A- nggak ada. Ibu nggak ada. Artinya berapa bersaudara? Banyak. 11. 11. Wah, 11 ya. Banyak Selosin ya Pak Gubernur. Hah? Iya, tambah 1 selosin. Jadi 12. Oh Baru iya. 1 tahun sih ibu saya. Enggak. Jadi kan kalau diusir dari sini udah nggak punya tempat. Nggak ada. Kasihan. Sedangkan di Indramayu nggak ada kolong jembatan, susah. Beda dengan di Jakarta. Udah sampai. Oh. Waduh. Balik di depan Tapi sawah. sekolah ya. Sekolah. Sekarang jualan masih, bantuin jualan. Jualannya masih nggak terganggu. Masih. Ya terganggu kalau itu aja kalau sidang. Sidang kalau dipanggil ngejual. Pas kemarin keganggu kenanya itu tuh kena. Kalau pengacaranya free, ongkos bolak-baliknya. Kalau sidang habis berapa sekali sidang? Ibu. Udah dibayar ayah. Alhamdulillah pengacaranya. Ya pengacaranya free. Ibu yang pergi ke pengadilan ongkosnya berapa sekali berangkat? Dekat Pak Gubernur. Oh iya, karena di pengadilannya. Oh, karena bolak-balik sidang akhirnya berhenti jualan kadang-kadang. Berhenti. Tutup Pak. Ngejual. Tutup. Sama- Sehari dapat berapa? Kalau di situ hanya apa sih pakai nota tuh Pak. Kalau Ya, satu ikan nih, saya pikir 20.000. Saya bakar ikan apa ya? Ikan lautnya, Iya, ikan etong, 20.000 kerapu. sama 20.000. Ada kerapu nggak sih sekarang? Ada. Ada. 20.000 juga sama. Iya, ada yang 25. Jadi sehari dapat berapa itu? Ya, tergantung. Ada agak tentu ya Nang ya. Dapat 200 200. ribu. Iya, Dapat, iya berarti lumayan. 200.000 Omset dapat. itu. Omset. Karena kan murni ngebakar itu. Iya. Bumbunya ibu yang bumbuin. Iya, sambal kecap sama kacang. Rame di situ. Ya rame orang pagi. Ramai Pak Gubernur samping TPI dia. Oh. Saking TPI aja. Wah, kalau hari libur lebih rame. Libur ada yang libur. Rame. libur. Kalau TPI kan ikannya biasanya pagi-pagi. Iya pagi. Berarti ngebakarnya pagi-pagi dong. Pagi. Iya, pagi. Habis duhur jam 1 jam 2 tutup. Yang makan di situ siapa? Ya banyak kadang itu bakul-bakul tuh kadang bos-bos ikan. Yang- Kan bos ikan bosan makan ikan yang terus. kebanyakan mah Banyak dibawa yang makan pulang. ikan Pak. Oh. Banyak yang Bahkan pulang. pendatang tuh sedikit Pak yang makan ikan di sini. Oh. Bahkan yang banyak tuh ya penduduk situ. Oh, udah biasa ya. Oh, sehat-sehat makannya, makanya gede badannya. Cuma sekarang terganggu ya. Nih nanti bekal kalau ke pengadilan. Nah, kan ke pengadilan tuh, warungnya tutup, nanti nggak kebeli beras. Udah nanti dibantu, ya. Nanti saya koordinasi pengacaranya. Ya, nanti dibantu tenang aja. Nggak usah takut ada
yang yang dari POM, nggak usah takut. Yang proses kepolisian udah jalanin aja, nggak akan ada apa-apa selama benar. Nggak ada yang ditutup. Ini kan kalau disuruh keluar sih tadi mana? kenapa? Ya kalau disuruh keluar. Ya pengadilan aja dulu. Kalau suruh keluar nanti saya kontrakin rumah. Jualannya apa? Nah, ya saya kontrakin rumah yang di pinggir jalan bisa jualan. Ada nggak? Ada, tapi ke sana bekas Bank PPR paling ada juga. Cuma yang nggak tahu boleh enggaknya. Bank PPR punya siapa? Punya Pemda. punya Pak Ibu Rami itu yang tanahnya dibeli itu. Oh. Bisa sewa nggak di situ? Nggak tahu, belum nanya. Ya nanti tanyain aja. Iya. Ibu kalau misalnya kalah di pengadilan, saya bertanggung jawab terhadap anak ibu. Ya, kalau ya mudah-mudahan menang. Amin. Gitu. Cari aja di sekitar situ. Ada nggak? Kan? Ada. Sambil cari, ya kan? Artinya mengantisipasi ya. Jangan sampai nanti pas di pengadilannya kalah, misalnya shock, jangan. Gitu. Tapi justru jadi pemicu semangat bahwa ini adalah cara menuju kemajuan. Dirubah dari pesimis jadi optimis. Jadi jangan berpikir saya kalau diusir dari situ, kalau pengadilan saya pergi kemana? Hapuskan pikiran itu. Pokoknya saya diusir dari situ ya nggak apa-apa, saya nggak akan ngambil tempat, ngambil warisan dari nenek, dari kakek. Saya ingin hidup mandiri, saya ingin pergi dari rumah itu, saya ingin meraihnya sendiri dengan kekuatan saya sendiri dan saya yakin saya bisa. Itu laki-laki. Jangan berpikir ingin diberi. Jangan berpikir ingin dikasihani, karena orang yang ingin diberi tidak akan pernah bisa memiliki. Kalau orang ingin dikasihani, tidak akan pernah bisa maju. Sekarang tanamin pada diri aja. Pokoknya saya keluar sudah punya modal. Kalau yang jago itu bisa jadi modal. Kalau pinjem bank emang kan mahal tuh bunganya. Dapat pengacara baik, free, ya Bu ya. Udah. Bila perlu beracara tetap beracara, karena kita ngukur benar dan salah. Tidak ada masalah, itu ditempuh. Tapi dalam pikirannya harus mulai mengikhlaskan. Sudah, saya keluar dari tempat ini, saya harus sukses. Gitu. Dari mana? Oh, Allah Maha Kuasa. Saya juga nggak ujung seperti ini, tidurnya di musola. Berhasil. Gitu. Ya. Semangat. Oke? Wah, udah semangat, jangan pesimis. Jangan pesimis, sambil lihat kanan kiri. Siapa tahu ada warung, ada tempat, ada rumah yang bisa tempat untuk berjualan. Kan bisa kontrak setahun, 2 tahun. Gitu. Saya terima kasih loh Pak. Siap. Ada warga Jabar yang dibantu oleh Bapak secara gratis. Saya terima kasih banyak. Ini kan kewajiban negara, kewajiban saya. Tapi kalau ada warga saya yang dibantu oleh Bapak secara gratis, saya terima kasih. Ya. Gitu. Bu, semangat ya. Jangan dibikin jadi sedih. Kesedihan itu, kita takut melepas rumah itu akan membuat kita miskin. Tetapi ridokan rumah itu apabila memang mau diambil sama kakek sama neneknya, apabila kalah di pengadilan, dan itu jalan ibu menjadi kaya. Tidak ada orang mencapai keberhasilan tanpa penderitaan. Oke? Semangat ya. Dah, udah punya bekal tuh untuk modal jualan. Terima kasih. Ibu terima kasih ya. Iya. Ya. Nuhun ya. Siap. Saya terima kasih banyak dibantu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Rombongan Peradi berarti ya? Iya. Iya. Terima kasih. Semangat ya.
Dah, semangat, semangat, semangat. Nggak boleh sedih. Ya. Ya, ya, oke. Ya, makasih. Boleh. Ya, ini saya sudah bertemu dengan ada siapa yang endut? Zaki. Azake, kakaknya siapa? Heriatno, Bang. Ibunya? Rasti Ibu Rasti. Pamannya? Sayyidi. Pak Saidi. Ini adalah satu keluarga yang ditinggalkan meninggal oleh ayahnya, terdiri dari ibunya, anak yang paling besar, dan anak yang bungsu, meninggali rumah yang kebetulan di kikitir atau surat tanahnya masih atas nama neneknya ya. Dan kemudian mereka hari ini digugat ke pengadilan dan diminta meninggalkan rumah itu. Ya kan, karena rumahnya akan diambil oleh neneknya. Dan saya sebagai Gubernur Jabar mengucapkan terima kasih nih. Siap. Karena warga Jabar dibantu oleh pengacara yang tidak dibayar. Bapak siapa namanya? Yopi, Pak Gub. Alamat kantornya mana? Tegal, Tegal. Kantornya Tegal. Bukan Indramayu. Lu pengacaranya malah dari Tegal ya. Waduh, emang di Indramayu nggak ada pengacara bantu? Nggak ada. Ya terima kasih loh. Saya warga Jabar ngucapin terima kasih tapi sama-sama Peradi. Ya, Peradi dari Tegal dan sudah mulai beracara ya di pengadilan. Mudah-mudahan mereka bisa menang di pengadilan. Amin. Kemudian andai kata pun kalah, ridokan saja. Karena Allah membuka rezeki bagi siapapun yang akan berusaha. Nggak usah takut kehilangan rumah. Yang harus takut itu kehilangan harapan. Ya pamannya ya. Ya betul. Iya. Terima kasih loh. Ya. Saya warga saya dibantu di ongkos dari Tegal ke Indramayu beracara berapa ya. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Mohon doanya agar masalahnya kelar.